Lintas Info, upacara adat Daur Hidup Mitoni 26 Februari 2024 di Hotel Kimaya, Kota Yogyakarta. Kegiatan upacara adat Daur Hidup Mitoni yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang menggandeng HARPI, Himpunan Ahli Tata Rias Pengantin Indonesia Kota Yogyakarta. Upacara ini dilaksanakan sebagai media pelestarian nilai-nilai adat dan tradisi, juga sebagai media edukasi bagi masyarakat luas agar turut serta melestarikannya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan upacara adat Daur Hidup khususnya Mitoni, yang ini merupakan salah satu tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang sudah kita lakukan, yaitu kegiatan workshop Daur Hidup khususnya upacara adat Mitoni. Dan seperti yang Ibu Bapak Perso ketahui bahwa memang banyak sekali rangkaian upacara adat yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta, sehingga kita tentu saja wajib turut serta dalam upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang kita miliki sebagai salah satu potensi dan aset yang sangat luar biasa yang tentu saja ini harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Upacara adat yang berkembang dalam masyarakat cukup beragam. Salah satunya adalah upacara adat Daur Hidup. Upacara tersebut menggambarkan perjalanan manusia dari fase kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Seperti yang diungkapkan oleh Yeti Martanti, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Ya, jadi ini salah satu acara upacara adat yaitu Mitoni ya. Jadi Daur Hidup di mana memang ini sengaja kita lakukan dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta khususnya. Dan ini cara kita untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan nilai-nilai budaya. Jadi kalau misalnya kita bicara kaitannya dengan upacara Daur Hidup, itu kan mungkin banyak yang selama ini sudah tidak melakukan lagi karena ada keterbatasan yang mungkin entah dari apapun lah gitu. Nah, sehingga tadi dibuka diskusi kaitannya dengan bagaimana upacara adat ini tetap lestari dengan hal-hal yang mungkin masih dalam jangkauan keterbatasan masyarakat begitu. Karena kan mungkin ada aspek biaya, kemudian aspek apapun. Nah, ternyata kan bisa tanpa meninggalkan substansi dari nilai-nilai budaya itu, tapi masih bisa dilaksanakan kegiatan ataupun aktivitas ini begitu. Iya, jadi kan kebetulan selama ini banyak masyarakat yang kemudian menggunakan ataupun HARPI ini menjadi salah satu fasilitas dari masyarakat untuk kemudian melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan budaya. Nah, HARPI ini kan yang paling dekat ya, karena beliau ini kan banyak yang bergelut dalam dunia rias pengantin dan juga upacara-upacara tradisional yang lainnya. Nah, tentu saja tidak hanya dari HARPI Melati sendiri, tapi juga dari komunitas ataupun paguyuban Pranoto Coro, dan juga bahkan dari teman-teman WO dan teman-teman juga yang IO itu juga kita libatkan. Bahkan juga pelaku pariwisata, karena kami juga berharap bahwa ini ada kemanfaatan. Jadi kalau sebuah pelestarian itu akan berkelanjutan apabila juga ada aspek kemanfaatan, sehingga bagaimana kemudian ini ya tujuannya selain melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan ya untuk kesejahteraan masyarakat, artinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan atraksi budaya yang bisa kemudian nanti direspon oleh masyarakat ataupun masyarakat dari luar Jogja yang pengen tahu terkait dengan budaya ataupun upacara tradisi yang ada di Yogyakarta, seperti itu. Kemudian, iya pastinya, karena tahun sebelumnya kita ada upacara Daur Hidup yaitu panggih, bagian dari perkawinan ya, kan itu panggih. Kemudian tahun ini kita Mitoni, dan selanjutnya nanti kita akan ada upacara-upacara tradisi lainnya, termasuk upacara Daur Hidup lainnya gitu. Ya, semakin paham, dan tentu saja ini satu cara untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan nilai-nilai budaya, tapi juga bagaimana proses pelestarian itu berjalan dan berkelanjutan, sehingga harus ada aspek pemanfaatan. Bagaimana kemudian kita juga melibatkan masyarakat secara lebih ya kolaboratif antara pemangku kepentingan tradisi dan juga bagaimana ini mampu ditangkap atau direspon untuk aspek keekonomian seperti itu. Ya, masyarakat semakin ikut dalam rangka berpartisipasi aktif dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta, sehingga proses pewarisan kepada anak-anak muda itu tetap terjaga dan lestari.
Dalam perjalanan kehidupan manusia, terdapat fase menikah, lalu mengandung dan melahirkan terkhusus bagi wanita. Pada fase mengandung, menurut tradisi Jawa, terdapat beberapa adat yang diselenggarakan. Mengikuti usia kehamilan, salah satunya adalah tradisi mitoni. Mitoni adalah tradisi yang dilakukan masyarakat ketika kehamilan menginjak usia 7 bulan. Hakikatnya, mitoni diselenggarakan untuk memohon keselamatan bagi si anak dan si ibu agar lancar dalam melewati proses kelahiran. Mitoni juga dimaksudkan untuk memohon kebaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si anak kelak menjadi anak yang berperilaku baik dan berbakti kepada kedua orang tua.
sangat luar biasa kehadiran kita di sini. Seperti tadi disampaikan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan bahwa ini adalah bagian untuk mengedukasi nilai-nilai budaya masyarakat. Ini bagian dari tanggung jawab kita, tidak hanya tanggung jawab yang bersifat fungsional, tetapi ini menjadi tanggung jawab yang sangat luar biasa karena kita diperintahkan oleh konstitusi. Nah, konstitusinya adalah undang-undang keistimewaan di mana kebudayaan adalah salah satu pilar utamanya. Artinya kalau tidak menyelenggarakan ini berarti kita melanggar konstitusi, kira-kira itu. Konstruksi hukumnya itu. Jadi luar biasanya menjadi wajib hukumnya untuk diselenggarakan karena perintah undang-undang keistimewaan. Dalam tradisi ini, terdapat rangkaian dalam pelaksanaannya. Berikut dijelaskan oleh Listiani Sintawati SH dan Faizal Nursinggi STP dari Harpi Himpunan Ahli Tata Rias Pengantin Indonesia Kota Yogyakarta. Kegiatan hari ini adalah kita menyelenggarakan gelar upacara daur hidup, karena daur hidup itu dari mulai kelahiran hingga kematian. Nah, ini salah satu yang kita laksanakan adalah ketika kehamilan, yaitu mitoni, di mana mitoni menika upacara untuk wilujengan selamatan ketika ibu mengandung usia kandungan 7 bulan atau 7 kali 35 hari. Menika digelar upacara dengan harapan semoga nanti bayi yang dikandung, ibu yang mengandung dalam melahirkan menika saged wilujeng atau selamat, utuh, sehat semuanya. Jadi kalau rangkaiannya panjang gitu ya. Jadi nanti mulai dari upacara sungkeman, jadi calon ayah dan calon ibu akan sungkem ke romo ibunya. Kemudian calon ibu akan sungkem kepada suaminya. Setelah itu kemudian upacara siraman. Namun sebelum upacara siraman dimulai, nanti kedua eyang putri kepada dua calon eyang putri akan mengadakan acara ngeracik toyo perwito adi, termasuk memasukkan cengkir yang bergambar Komojo dan Komorate di dalam jambangan air yang biasa kita sebut delepan atau delepan. Jadi USG-nya zaman dulu gitu ya, zaman dulu itu dari delepan tadi, kelapa yang digambar cengkir tadi dimasukkan, dan kemudian yang muncul itu yang muncul atau yang ada di dalam itu yang kita artikan, kita lambangkan bahwa yang ada di dalam kandungannya si ibu. Kemudian upacara siraman nanti diawali oleh kedua calon eyangnya, dan kemudian 5 ibu pinilih lagi yang beliau-beliau merupakan ibu-ibu yang bisa memberikan doa restu untuk calon ibu dan jabang bayi yang ada di dalam kandungannya. Terakhir setelah siraman 7 orang, kemudian mulone, jadi ada air klenting, air suci, kemudian untuk wudhunya calon ibu. Setelah selesai baru dipecah oleh kedua calon eyang putri sebagai perlambang dari pecahnya pamor calon jabang bayi. Kemudian setelah itu ngagem Singep Saptowarno. Sapto itu 7 gitu ya. Jadi nanti ada berbagai macam warna yang diagemkan ke calon ibu yang melambangkan hari. Harapan juga terhadap jabang bayi yang dikandut dalam kandungan. Setelah selesai kemudian kita masukkan teropong, kemudian juga telur ayam kampung yang dimasukkan kemudian dipecah ke bawah. Selanjutnya kemudian si calon ibu kita bawa ke kamar untuk gantos busono. Selanjutnya nanti ada upacara gantos kaping pitu atau kita sebut pantes-pantes. 1 sampai dengan 6 ageman kita menyampaikan belum pantes, dan terakhir yang agem lurik nanti kemudian kita akan menyebutnya sampun pantes gitu ya. Kemudian setelah itu si calon ibu akan diikat janur kuning ya, kemudian nanti akan diputus oleh calon ayah dengan memakai keris
brojolan yang kemudian ujungnya diberi antiseptik kunir, ya, empu kunir. Jadi kalau zaman dulu ternyata yang kita juga sudah paham tentang kesehatan. Kemudian setelah kita putus, kemudian si calon ayah akan mundur 3 kali dan kemudian lari cepat keluar dari pintu yang melambangkan kelahirannya supaya secepat ayahnya berlari. Gitu nggih. Kemudian setelah itu nanti calon ibu akan angrem lenggah di gantosnya kaping pitu tadi. Kemudian setelah itu dari jenang procot dan tumpeng pitu dengan lauknya telur penyon, gitu ya. Nah, tanpa ada sembelihan ya. Nah, kemudian juga tanpa ada di Srono Sesaji itu tidak ada dari binatang yang sembelian, gitu ya. Sampun, kemudian setelah dar jenang procot, si calon ayah dan ibu akan merapikan busananya dan kemudian terakhir sajian dawet dan rujak. Oh, peserta ini kita dari Kota Yogyakarta. Ada yang jelas adalah Harpi Melati, ahli rias pengantin, lalu dari Paguyuban Panotocoro Yogyakarta, lalu juga dari Rintisan Kelurahan Budaya dan juga Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta serta masyarakat umum. Perkembangan dan kecanggihan teknologi menjadi tantangan yang berat bagi pelestarian nilai-nilai adat dan tradisi di Kota Yogyakarta. Generasi muda dihadapkan pada masuknya budaya asing yang tak terbendung dan membawa dampak yang mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2024 tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat Kota Yogyakarta khususnya generasi muda untuk berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai adat dan tradisi. Seperti yang disampaikan Insinyur Aman Yuryadijaya MM, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. Saya sangat mengapresiasi kegiatan upacara tradisi Mitoni ini. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada 2 manfaat secara langsung. Yang pertama adalah bagaimana kemudian masyarakat menjadi mengerti aspek-aspek nilai budaya kehidupan yang harapannya tentu menjadi sebuah proses kehidupan di masyarakat. Dan yang kedua manfaatnya adalah sebuah potensi atraksi daya tarik yang sangat dibutuhkan pada kepentingan pariwisata di Kota Yogyakarta. Saya kira itu 2 poin itu yang penting sehingga kita ingin upacara semacam ini terus ditumbuh kembangkan di basis masyarakat begitu. Kita ini kalau total dana keistimewaan yang diberikan ke Kota Yogyakarta hampir 90 miliar per tahun. Kemudian secara proporsional digunakan untuk kepentingan budaya, kemudian juga kepentingan tata ruang. Sejauh ini pada tahun kemarin alhamdulillah serapan dari total dana keistimewaan yang mengalir ke Kota Yogyakarta relatif mendekati 100%. Jadi dari situ kita melihat bahwa secara prinsip dana keistimewaan digunakan termasuk yang untuk kepentingan-kepentingan semacam ini. Begitu. Saya kira apapun yang penting adalah kontennya. Kontennya adalah upacara tradisi, sementara medianya untuk kepentingan menyampaikan, mengedukasi, mensosialisasi mestinya harus kontekstual dengan kondisi saat ini, di mana aspek-aspek yang bernaluri sistem informasi, kemudian aspek-aspek yang berkaitan dengan sosial media ini menjadi bagian yang harus dapat digunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikannya kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda di Kota Yogyakarta. Ya harapannya Yogyakarta termasuk Kota Yogyakarta ini kan harus menjadi penyangga keistimewaan. Salah satu penyangga keistimewaan adalah soal kebudayaan, sehingga harapannya masyarakat juga mampu memunculkan tidak hanya sekedar nilai-nilai budaya, tetapi bagaimana atmosfernya dapat memenuhi seluruh Kota Yogyakarta, sehingga kita benar-benar mampu menjadi kontributor untuk menegakkan keistimewaan Yogyakarta yang sesungguhnya. Demikian Lintas Info hari ini. Saya Hani Wandira bersama Abi melaporkan upacara adat Daur Hidup Mitoni dari Hotel Kimaya Kota Yogyakarta.